Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya, Abi Ratiza, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 istilah yang berhubungan dengan perayaan Idul Adha dalam bahasa Inggris. So, let's get started. Yang pertama adalah Sholat Idul Adha. Jadi istilah yang akan kita bahas adalah Sholat Idul Adha, yang dalam bahasa Inggris disebut Idul Adha Prayer. Sholat Idul Adha adalah sholat berjamaah yang dilakukan pada pagi hari saat perayaan Idul Adha. Nah, contoh kalimatnya, Muslim gather at the mosque to perform the Idul Adha prayer as an expression of gratitude and devotion. Yang artinya, umat muslim berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha sebagai ungkapan rasa syukur dan ketaatan. Istilah yang kedua yaitu khutbah Idul Adha, yang dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan menjadi Idul Adha Sermon. Contoh kalimatnya adalah, The Imam delivered an inspiring Idul Adha sermon, emphasizing the importance of sacrifice, compassion, and gratitude in the spirit of this auspicious occasion. Yang artinya, Imam menyampaikan khutbah Idul Adha yang menginspirasi dan menekankan pentingnya pengorbanan, belas kasihan, dan rasa syukur dalam semangat perayaan yang berkah ini. Istilah berikutnya adalah hewan kurban, yang dalam bahasa Inggris disebut sacrificial animal. Pada perayaan Idul Adha, umat muslim menyembelih hewan sebagai pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh kalimatnya adalah, Muslim choose a sacrificial animal for Idul Adha and perform the ritual slaughter as an act of devotion. Umat muslim memilih hewan kurban untuk Idul Adha dan melakukan ritual penyembelihan sebagai bentuk ketaatan. Istilah yang keempat yaitu kurban. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi sacrifice. Kata kurban merujuk pada tindakan menyembelih hewan sebagai bentuk ibadah yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Contoh kalimatnya adalah, The act of sacrifice or kurban during Idul Adha symbolizes obedience and submission to Allah's command. Jadi tindakan pengorbanan atau kurban selama Idul Adha melambangkan ketaatan dan tunduk kepada perintah Allah. Istilah yang kelima adalah daging kurban. Nah, dalam bahasa Inggris, daging kurban dapat diterjemahkan sebagai kurbani meat. Setelah hewan kurban disembelih, dagingnya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan digunakan untuk menyantuni fakir miskin. Contoh kalimat dalam bahasa Inggris adalah, The distribution of kurbani meat is an act of charity and compassion toward the less fortunate. Pembagian daging kurban adalah tindakan amal dan belas kasih terhadap kaum yang kurang beruntung. Kita lanjut ke istilah berikutnya yaitu panitia penyembelihan hewan kurban, yang dalam bahasa Inggris disebut Sacrificial Animal Slaughtering Committee. Panitia ini bertanggung jawab untuk memastikan penyembelihan hewan kurban dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan agama. The Sacrificial Animal Slaughtering Committee ensures the proper and religiously compliant slaughter of the sacrificial animals. Panitia penyembelihan hewan kurban memastikan pemotongan hewan kurban dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan agama. Istilah yang ketujuh yaitu haji. Nah, istilah haji dalam bahasa Inggris disebut hajj. Haji adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dengan mengunjungi dan melakukan serangkaian ritual di Mekah. Example of the sentence is, every year, millions of Muslims from around the world embark on the Hajj pilgrimage to fulfill these 5 pillars of Islam. Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia memulai perjalanan haji untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini.
Istilah yang ke-8 yaitu puasa Arafah. Nah, dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi Fasting of Arafah. Puasa Arafah dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah sebagai bagian dari ibadah haji. Puasa Arafah memiliki keutamaan yang sangat besar dalam agama Islam, termasuk penghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. The example of the sentence is, during the fasting of Arafah, Muslims abstain from food and drink from dawn until sunset on the 9th of Zulhijjah, seeking forgiveness and blessing from Allah. Selama puasa Arafah, umat muslim menahan diri dari makanan dan minuman mulai dari fajar hingga matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah, mencari pengampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Istilah selanjutnya yaitu takbiran yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai reciting Allahu Akbar. Takbiran merujuk pada pengucapan kalimat Allahu Akbar, yaitu Allah Maha Besar, selama periode Idul Adha. Contoh kalimatnya, Muslim gather to perform takbiran or reciting Allahu Akbar as a way to glorify and praise Allah during Idul Adha. Umat muslim berkumpul untuk melaksanakan takbiran dengan membaca Allahu Akbar sebagai cara untuk memuliakan dan memuji Allah saat Idul Adha. Istilah yang terakhir yaitu Hari Tasyrik. Dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan menjadi Tashrik Days. Hari Tasyrik ini adalah periode 3 hari setelah Hari Raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan pada periode ini umat muslim melanjutkan ibadah dengan merayakan Idul Adha dan menjalankan beberapa amalan seperti memperbanyak zikir, membaca takbir, dan beristighfar. Tapi dilarang untuk berpuasa. Nah, Hari Tasyrik merupakan waktu yang diberkahi di mana umat Islam masih terlibat dalam suasana perayaan dan berbagi kebahagiaan setelah Idul Adha. Contoh kalimatnya adalah, fasting on Tasyrik days is forbidden, just like fasting on Idul Fitri and Idul Adha. Jadi, berpuasa pada hari Tasyrik dilarang, sama seperti berpuasa pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itulah 10 istilah yang berhubungan dengan Idul Adha dalam bahasa Inggris. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang tradisi keagamaan ini. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.